aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi pulang ke rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 14 Maret 2020, berjudul Pembersihan Bait Suci. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam membersihkan bait suci itu, Yesus mengumumkan tugasnya sebagai Mesias serta memulai pekerjaannya. Bait suci itu yang dibangun untuk tempat kediaman hadirat ilahi dimaksudkan untuk menjadi pelajaran yang nyata bagi bangsa Israel dan dunia ini. Sejak zaman yang kekal adalah maksud Allah agar setiap makhluk yang diciptakan mulai dari serafim yang gilang gemilang dan suci sampai kepada manusia harus menjadi bait suci untuk tempat tinggal kalib. Karena dosa, manusia tiada lagi menjadi bait suci Allah. Karena digelapkan dan dinajiskan oleh kejahatan, hati manusia tiada lagi menyatakan kemuliaan ilahi. Akan tetapi oleh penjelmaan anak Allah, maksud sorga pun terlaksana. Allah bersemayam di dalam manusia, dan oleh rahmat yang menyelamatkan hati manusia menjadi bait suci sekali lagi. Allah telah merencanakan supaya bait suci di Yerusalem itu menjadi saksi yang tetap akan nasib mulia yang terbuka bagi tiap-tiap jiwa. Akan tetapi orang Yahudi belum mengerti pentingnya arti bangunan yang mereka pandang dengan kebanggaan yang begitu besar. Mereka tidak menyerahkan diri sendiri sebagai bait yang suci bagi roh ilahi. Halaman bait suci di Yerusalem itu yang penuh dengan kegaduhan, perdagangan yang najis, membayangkan secara tepat keadaan bait suci hati yang dinajiskan oleh hadirnya hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang najis. Dalam membersihkan bait suci itu dari pedagang dunia, Yesus mengumumkan tugasnya untuk membersihkan hati dari kenajisan dosa, dari keinginan duniawi, hawa nafsu yang mementingkan diri, kebiasaan yang jelek yang merusakkan jiwa. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Dicatat di dalam buku Maleakhi pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat 3. Tidak seorang pun dengan kuasa dirinya sendiri dapat membuang kuasa kejahatan yang telah menguasai hati itu. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi ia tidak mau masuk dengan paksa. Ia datang ke dalam hati bukan seperti ia datang ke dalam bait suci dahulu itu. Melainkan ia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Dicatat di dalam buku Wahyu pasal yang ketiga, ayat 20. Hadiratnya akan membersihkan serta menyucikan jiwa, supaya dapat menjadi sebuah bait suci yang kudus bagi Tuhan dan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dicatat di dalam buku Efesus pasal yang kedua, ayat 21 dan ayat 22. Dituliskan di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 159 hingga 160. Saudara-saudaraku para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa tubuh kami, hidup kami adalah tempat bait Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat. Bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Hamba menyerahkan semua guru-guru, para kepala sekolah, dan setiap anak didik di setiap lembaga pendidikan. Tuhan urapi mereka, Tuhan curahkan hikmat sorga kepada mereka, agar biarlah setiap guru-guru penuh dengan tanggung jawab, mendidik anak-anak bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama adalah anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan dengan hikmat sorga, agar biarlah di hari ini mereka melayani para pasien dengan sukacita. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan di hari ini. Engkau rapi mereka, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, dan lebih daripada itu mereka juga melayani Tuhan. Hamba menyerahkan pemerintah kami, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, virus corona yang sedang berkembang saat sekarang ini ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami, agar mereka dapat menemukan obat, bahkan menangani virus corona ini dengan secepat mungkin. Maka dengan demikian, biarlah kami sebagai warga masyarakat, warga negara, biarlah kami terbebas dari virus corona. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.